Udah ya, Desi? Iya, Ibu. Oke, jadi untuk kemarin ya, dan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, tujuannya apa sih dari yang kita belajar overview SIMRES hari ini, gitu ya? Yang pertama tadi untuk mendefinisikan apa itu simulasi reservoir dan juga keuntungannya apa, ya. Terus yang kedua, apa aja kira-kira persiapan untuk bisnis case dari simulasi reservoir. Kemudian apa aja ketidakpastian ya yang berhubungan dengan SIMRES ini. Kemudian bagaimana perbedaan atau bagaimana untuk mengidentifikasi metode-metode pemodelan yang bisa digunakan. Kemudian apa aja step-stepnya nih dari simulasi reservoir ini. Ya, nah, tadi dijawab simulasi reservoir pada dasarnya adalah untuk bisa menirukan ya, untuk bisa memodelkan suatu kondisi gitu ya dalam bentuk suatu model di mana model tersebut bisa menjelaskan bagaimana behavior atau perilaku dari fluida gitu ya, aliran fluida dalam suatu petroleum system gitu ya, dalam suatu petroleum system di mana fokus utamanya adalah sistem reservoirnya gitu. Jadi kita meninjau dari sistem reservoirnya. Oke. Dengan menggunakan modelnya, model fisika, fisis maupun model matematis. Gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah simulasi reservoir ini untuk merepresentasikan gitu ya, untuk menirukan, untuk memodelkan bagaimana aliran fluida gitu ya dari suatu sistem petroleum ya, di mana spesifiknya itu adalah di sistem reservoirnya menggunakan model fisis dan model matematis gitu. Nah, seperti disebutkan bahwa dalam suatu petroleum system itu terdiri dari sistem reservoirnya ya, di mana sistem reservoir itu terdiri dari wadahnya yaitu batuannya, isinya yaitu fluidanya, dan ada kondisinya ya tergantung dari pressure atau tekanan dan temperaturnya. Ada juga aquifernya gitu ya. Terus ada juga surface facility-nya ya, dan juga subsurface facility-nya. Oke. Nah, kemudian untuk dalam satu sistem reservoir ini gitu ya, kita melihat berdasarkan dari bagaimana pergerakan atau perubahan kondisi gitu ya, perubahan kondisi di reservoirnya gitu ya, dan efeknya terhadap bisa jadi misalnya terhadap karakteristik batuannya atau karakteristik fase dari fluidanya gitu ya. Jadi nanti perubahan tekanan dan temperatur akan mempengaruhi fluida reservoir kita yaitu minyak gas atau mempengaruhi batuan dari reservoir kita, karakteristik batuan reservoir kita. Gitu ya. Nah, biasanya alasan-alasan komersil dari simulasi reservoir gitu ya, bisnis case-nya tuh apa aja sih? Nah, ini ada untuk pertama economics and timing of investment gitu ya. Jadi alasan-alasannya tuh apa? Yang pertama dari investasi secara ekonomi dan secara waktu gitu ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua ada kredibilitas dan reliabilitas. Jadi kredibilitasnya itu ya berarti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Terus yang kedua adalah reliabilitas. Jadi kita bisa mengandalkan si simulasi reservoir ini untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga decision making atau pengambilan keputusan. Ya enggak? Terus sebentar. Nah,
Kemudian yang ketiga tadi decision making atau pengambilan keputusan. Yang keempat arbitrasi. Terus yang kelima performance monitoring. Jadi untuk pengawasan performance-nya. Oke. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini metode-metode dalam pemodelan ya. Kita review lagi. Ada yang pertama dari model berdasarkan analogi. Ya, ada model berdasarkan analogi. Kemudian ada decline curve analysis, gitu ya, metode decline analysis, dan ada material balance juga, terus streamline simulation, finite difference, dan integrated production modeling. Gitu ya. Nah, kata kuncinya kemarin adalah semua masalah itu bisa diselesaikan kalau kita membuat asumsi yang tepat, gitu ya. Asumsi-asumsi yang kita gunakan itu harus tepat agar hasil simulasi kita itu paling minim salahnya, gitu ya. Jadi tolong digarisbawahi bahwa setiap simulasi yang dilakukan pasti akan ada salahnya, gitu ya. Pasti ada salahnya. Nah, gimana caranya meminimalisir kesalahan tersebut dengan membuat asumsi-asumsi yang lebih tepat, gitu ya. Nah, kemudian ini modeling methods berdasarkan data-data yang dibutuhkan, gitu. Jadi tadi kalau kita pakai untuk decline curve, gitu ya, kita butuh datanya apa aja, terus untuk material balance apa aja. Nah, untuk numerical simulation atau simulasi reservoir yang kita lakukan, itu ternyata butuh data yang cukup banyak, gitu ya. Sedangkan dibandingkan sama material balance, gitu ya, berdasarkan kekekalan massa itu, kita cuma butuh data dari field dan data dari lab, gitu ya. Sedangkan untuk simulasi atau numerical simulation, kita butuh datanya dari berbagai aspek. Untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi dari simulasi kita, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk pemodelan ya, untuk pemodel matematis, kita menggunakan beberapa persamaan dasar untuk aliran, gitu ya. Yang pertama dari Darcy, hukum Darcy, terus ada persamaan material balance dan juga PVT properties, gitu ya. Atau kalau nggak pakai itu, pakai equation of state kemarin ya, persamaan keadaan, dengan memvariasikan kondisi boundary atau kondisi batasnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang model finite difference, metode finite difference, gitu ya, kita membagi beberapa reservoir kita itu menjadi kemarin grid-grid ya, atau blok-blok yang merepresentasikan bagaimana kondisi reservoir kita. Jadi nanti grid-grid ini atau kotak-kotak kecil ini, gitu ya, itu masih bisa didetailkan lagi menggunakan mesh, gitu ya. Mesh itu berarti grid-grid yang lebih kecil-kecil lagi, atau grid block, gitu ya, grid block yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi di sini ada 3 jenis nih. Yang pertama, untuk model yang material balance itu dianalogikan sebagai satu kotak besar, gitu ya. Untuk simplified simulation model itu kotak-kotak yang lebih kecil, dan untuk detailnya, detail simulation model itu kotak-kotak kecil yang berbeda lagi nih panjang dan lebarnya, gitu. Jadi lebih detail, lebih rinci. Nah, kemudian ini untuk metode atau step-step dalam penyelesaian finite difference. Ini sebenarnya review dulu ya, nanti kita akan pelajaran lagi. Nah, untuk finite difference kemarin artinya metode beda hingga, gitu ya. Jadi pada dasarnya kita menghitung ya perbedaan sebentar. Bentar. Perbedaan dari satu titik ini enggak kelihatan. Satu titik ini nih, satu titik di grid block 1 dengan grid block lainnya. Jadi kalau kita punya 3 grid block nih, satunya adalah grid block yang center, ya, ini di grid block I saya sebut. Nah, ini di sebelah kanannya kita sebut I plus 1. Jadi di sebelah kanan. Terus di sebelah kirinya I min 1.
di sebelah kanan I+1, di sebelah kiri I-1. Nah, metode beda hingga atau finite difference itu melihat perbedaan atau selisih dari grid yang sebelah kanan dan grid tengah atau grid senternya, dan grid sebelah kiri, itu ya, selisih grid sebelah kiri dengan grid tengahnya. Jadi nanti kalau ada beberapa parameter yang digunakan, nah, yang kita lihat adalah berapa sih perbedaannya antara masing-masing grid, gitu ya, masing-masing grid dengan grid utamanya. Seperti itu, atau grid sebelahnya, kurang lebih seperti itu. Sebentar. Oke, jadi, nah untuk itu tahapannya adalah pertama kita menginput data nih, ya, data-data di dalam grid itu yang pertama porositas, permeabilitas, kemudian ada permeabilitas arah Y juga, permeabilitas arah Z. Kalau kita pakai model bentuk Cartesian, ya, 3 dimensi. Oke, nah kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam grid kita yang sudah kita buat, terus semuanya dihitung dengan simulator yang kita buat, gitu ya, berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan yang tadi, 3 persamaan, yang sudah dibuat menjadi suatu persamaan difusivitas, yaitu ini. Ya. Akhirnya nanti dari sini, tekanan, saturasi, ya saturasi oil, saturasi water, saturasi gas, pada setiap titik, ya. Jadi pada setiap titik ini nih, setiap titik grid, ya, pada suatu waktu. Ya, jadi pada suatu waktu. Makanya di sini ada apa? Ada komponen X di mana menunjukkan posisi, gitu ya. Ada komponen T di mana menunjukkan keterangan waktu, gitu ya. Jadi nanti tujuan akhirnya kita bisa tahu nih, misalnya nih dari sini kita ambil satu parameter pressure, ya, kita bisa tahu. Misalnya ini untuk grid block yang I, ini tadi yang kita lihat, ya, grid block I1. Berapa sih ini pressure, ini T atau time, gitu. Berapa sih pressure-nya terhadap waktu, gitu. Misalnya tadinya di tahun pertama nih, ini pressure reservoir berarti ya, pressure reservoir kita itu tinggi, gitu ya. Terus ketika diproduksikan dia jadi berkurang pressure-nya, gitu ya, terhadap waktu. Nah, ini didapatkan dari satu titik, ya, satu titik. Nah, biasanya itu misalnya kita ambil di titik sumur produksi, gitu ya. Jadi sumur produksi nih. Jadi misalnya kita bikin sumur produksi di tengah-tengah sini. Ya, ini saya kasih ini. Ya, ini sumur produksi. Ada well, production well, gitu. Nah, berapa sih tekanannya di sumur produksi ini seiring dengan perubahan waktu, gitu. Nah, tapi yang kita lihat adalah di bawahnya, gitu ya, di reservoirnya. Jadi keadaan sumber produksi di dalam reservoir, gitu ya, di atas reservoir ini perubahan tekanannya terhadap waktu seperti apa? Contohnya seperti itu ya, kira-kira. Nah, begitu juga dengan saturasi, ya, saturasi oil, saturasi water, saturasi gas, gitu ya. Nah, terus kemarin udah dijelasin juga nih, ada step-step di simulasi reservoir. Ya, yang pertama ada ini clear objective dan prioritization atau prioritas, membuat skala prioritas. Yang kedua, reservoir characterization. Yang ketiga, model selection atau pemilihan model. Yang keempat, model construction. Yang kelima, model validation. Yang keenam, prediction. Yang ketujuh, documentation. Gitu ya. Ini untuk step-step yang jumlahnya ada 7. Nah, sekarang ada lagi nih, ya, step-step dalam simulasi reservoir, tapi yang lumayan lebih detail,
Kira-kira kalau kita bandingin dari sini nih, yang ada 7 ini, coba diurutin dari yang pertama ini, itu ya, bentar. Kita urutkan gitu ya dari yang pertama, ada problem definition, sama dong ya, sama yang pertama ini tadi, clear objective, ya enggak? Terus yang kedua, data review. Ya, jadi di step yang kedua ini, kita itu ngelihat nih, ya, mereview apa aja sih data yang kita punya, ya, yang perusahaan punya. Kira-kira datanya, data lapangannya ada apa aja, data lab-nya tuh ada apa aja, gitu ya. Apakah sudah ada data logging, gitu ya. Terus data produksinya tuh ada dari tahun berapa sampai berapa, misalnya. Nah, dari data review, kira-kira apa data yang belum lengkap nih? Kita masuk ke yang ketiga, data acquisition atau akuisisi data, gitu ya. Kalau data yang belum lengkap di data review, kita bisa ngambil data di step yang ketiga. Biasanya di sini diambil oleh geophysicist gitu ya atau geologis gitu ya buat kebutuhan kita. Nah, kemarin disampaikan bahwa kenapa kita ngelakuin simulasi reservoir dibanding sama pengamatan lapangan langsung, karena data akuisisi itu lumayan mahal gitu ya untuk jenisnya dan untuk waktunya sendiri juga relatif lebih lama gitu ya. Terus makanya kita menggunakan si simulasi reservoir ini. Terus buat apa data akuisisi ini kita ambil? Untuk memvalidasi, iya nggak? Untuk memvalidasi apakah simulasi kita ini sudah hampir benar gitu ya. Sudah minim salahnya. Kemudian selanjutnya pemilihan pendekatan gitu ya. Apakah pendekatan yang kita gunakan itu mau kualitatif, mau kuantitatif gitu ya. Terus selanjutnya baru kita membuat modelnya nih dengan membuat reservoir description dan model design. Gitu ya. Jadi di sini kita proses untuk membuat simulasi kita. Gitu ya. Kita buat gridnya mau berapa kali berapa, kita masukin karakteristik reservoir kita dari mulai tadi porositas, permeabilitas, gitu ya, ketebalannya berapa, gitu ya, masing-masing lapisan. Nah dari sini, gitu ya, kira-kira butuh nggak sih programming support, gitu ya. Ibu, Jadi di sini untuk programming support, oh Ibu boleh jelaskan ulang, ya, Ibu, agak cepat soalnya Ibu. Oke, yang mana? Yang sebelum program support itu reservoir description. Yang nomor 5. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, nah, jadi tadi dari reservoir description dan model design. Nah, yang di tahapan ini adalah proses kita untuk membuat model kita, gitu ya. Tadi misalnya kita mau buat berapa kali berapa sih grid blocknya, misalnya ya. Gitu ya. Misalnya di sini kita mau buat dia 1, 2, 3, 4, gitu ya. Jadi ada 6 dikali 1. Ya, ini 6 dikali tebalnya 1 lapis gitu ya. Terus nanti ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ini 6 dikali 4 gitu ya, dikali ketebalannya 1 kan. Proses yang ini reservoir description dan model design. Ya, jadi kita bikin modelnya seperti apa, terus deskripsinya seperti apa. Deskripsi di sini adalah kita memasukkan parameter-parameter di reservoir kita. Gitu ya. Jadi misalnya di grid ini atau di bagian depan sini gitu ya, kita mau buat porositasnya berapa. Ya, misalnya 0,3, 0,4 gitu ya, 0,5
sampai 0,7 gitu ya. Terus nanti ada permeabilitas. Ya, permeabilitas itu kan untuk 3 dimensi dia berarti butuh permeabilitas arah X, ya, permeabilitas arah Y, permeabilitas arah Z. Gitu. Ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam masing-masing grid ini. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira kita punya model yang sudah ada bentuknya nih, terus sudah ada parameter di dalamnya. Karakteristik reservoirnya seperti apa. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk di model ini kita juga menentukan nih, ya, skalanya berapa. Misalnya ini ukurannya adalah 1 cm gitu ya. 1 cm dikali 1 cm dikali 1 cm gitu ya. Nah, 1 cm di sini mewakilkan berapa feet sih di lapangan gitu ya. Jadi skala juga penting untuk bisa tahu apa pengaruhnya ke volume, ya nggak? Volume total dari reservoir kita itu diwakilkan oleh model kita tuh berapa? Ya, misalnya nih kayak gini, kalau ini 1 cm, ya berarti 6 cm ke kanan, ya ke arah X, terus berarti 4 cm arah Y, ya nggak? Dikali 1 cm arah Z. Ya, ini analoginya ya. Nah, kalau skalanya 1 cm itu berapa feet, misalnya 10 feet, berarti berapa nih volume kasarnya si kotak-kotak ini? Ya berarti 6 kali 4 kali 1 dikali 10. Ya, berarti 24 dikali 10, 240 apa? Feet pangkat 3 atau feet kubik. Gitu ya. Makanya skala ini juga penting untuk diketahui berapa perbandingannya. Oke. Gitu ya. Sebentar ya. Oke. Nah, gitu ya kira-kira di reservoir description dan model design. Nanti dari sini kita lanjut ke programming support. Ya, atau dukungan untuk program memprogram gitu ya. Biasanya di sini itu untuk mengubah misalnya di simulator kita ada persamaan yang kurang gitu ya. Persamaannya ternyata kita masih butuh persamaan bentar. Misalnya kita masih butuh memasukkan persamaan untuk adanya water influx gitu ya. Adanya aliran air dalam reservoir kita. Nah, ternyata simulatornya itu kurang nih, ya, kurang detail misalnya. Nah, ini boleh pakai programming support. Nah, tapi ini sebenarnya nggak harus nih, ini opsional ya untuk yang programming support. Sama apalagi yang opsional, data acquisition juga opsional. Gitu ya, jadi tidak wajib. Karena biasanya simulatornya tuh udah lumayan mumpuni gitu. Kemudian ada history matching. Ya, jadi history matching ini dari pada prinsipnya adalah mematchingkan ya atau menyamakan ya, apakah kira-kira hasil simulasi kita kalau kita run atau kita jalankan gitu ya, itu sudah cukup valid gitu ya. Nanti biasanya di matchingkan itu pertama dimatchingkan itu antara cadangannya ya, oil in place-nya. Jadi initial oil in place-nya gitu ya.
ketika sudah di run nanti biasanya suka ada nih hasil simulasi oil in place-nya berapa barel misalnya gitu ya. Terus nanti dibandingkan sama hasil di lapangan. Ternyata di lapangan itu data di lapangan menyebutkan bahwa misalnya di sini dia ada 6,7 juta barel gitu ya. Oh, ternyata kalau hasil di lapangan datanya dari perusahaan dia cuma ada 5 juta barel gitu ya, 5 juta barel. Berarti kan masih ada model kita yang harus diperbaiki gitu ya kira-kira. Nah, kalau udah matching, misalnya kalau kita udah benerin nih simulasi kita ya, model kita udah diotak-atik, terus hasilnya sudah lumayan matching nih, misalnya jadi 5,3 juta, kan mendekati ya sama hasil di lapangannya. Nah, baru dari situ kita buat nih kira-kira prediksi. Ya, prediksi apa yang mau kita lihat. Misalnya, saya mau lihat prediksi penurunan tekanan tadi di sekitar sumur, gitu ya, di sekitar sumur. Terus saya mau memprediksi juga kira-kira berapa sih produksi gasnya dalam 10 tahun ke depan. Gitu ya. Apakah ada gas yang terproduksikan dalam 10 tahun ke depan? Gitu ya. Apakah ada air yang terproduksikan? Gitu ya. Itu menggunakan si prediction ini. Gitu. Nanti setelah itu baru kita lakukan editing dan analisis gitu ya. Sebenarnya di sini yang dibutuhkan adalah analisisnya. Kira-kira kenapa sih bisa ada misalnya hasil ini produksi gas ya. Gas production. Ini sesuai time gitu ya. Misalnya tadinya dia ada kayak gini nih. Nah, dalam 5 tahun ternyata produksi gasnya tuh meningkat gitu ya. Ini 5 tahun. Ini 5 tahun. Gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu proses yang penting nih sebelum kita membuat dokumentasi atau reportnya ya atau laporannya gitu. Jadi analisis di sini kita gunakan untuk bisa mengambil kesimpulan. Oh, dari hasil simulasi kita ternyata reservoir kita tuh ada kecenderungan untuk memproduksi gas dalam 10 atau 15 tahun ke depan, misalnya gitu. Oh, reservoir kita tuh pressure-nya ternyata akan menurun drastis gitu ya ketika sudah ada gas yang terproduksi gitu ya. Jadi setelah ini ya kita buat di sini ininya ya. Kurva tekanan terhadap waktu. Pada saat dia turun setelah diproduksikan gasnya, ternyata dia turunnya makin signifikan gitu ya. Karena apa? Karena fluida yang mengisi reservoirnya sudah terproduksikan gitu ya, sudah keluar sehingga tekanan reservoirnya menurun drastis gitu ya. Terus apalagi nih biasanya dari report ini kita juga melaporkan apa aja asumsi yang digunakan, yang dialami gitu ya. Nah, itu ada semua di reporting. Oke, kurang lebih gitu kali ya untuk step-step di dalam simulasi reservoir. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Ibu, yang Silakan. selection of approach itu bisa dijelaskan ulang, Ibu? Oke. Poin keempat. Oke. Sebentar ya. Saya cari dulu nih ininya, kira-kira biar bisa jelas. Bentar ya.
Cari e-booknya dulu. Oke. Jadi, udah kelihatan ya? Iya, Ibu. Udah, Ibu. Iya, Ibu. Oke, jadi tadi pendekatannya itu sebenarnya ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Jadi pertama pendekatan untuk penyelesaian persamaan. Ya, jadi kan tadi kita pakai persamaannya ujungnya adalah persamaan difusivitas, ya, persamaan difusivitas. Di mana persamaan difusivitas ini harus diselesaikan dong, ya, harus diselesaikan dengan cara diuraikan, ya, masing-masing dari variabelnya. Nah, nanti pendekatannya tuh mau dipilih pendekatan apa? Salah satunya ya yang kita pakai adalah si finite difference tadi. Ya, finite difference. Jadi untuk pendekatan penyelesaian persamaan ya, kita memakai pendekatan finite difference. Gitu ya. Nah, terus yang kedua pendekatan untuk modelnya. Ya, apakah modelnya itu mau dipakai pendekatan bentuk kartesian kayak gini ya, jadi model X, Y, Z gitu ya, atau pendekatan dengan model silinder atau model radial gitu ya, model radial itu. Jadi pendekatan yang kita buat itu adalah untuk memiripkan kira-kira salah satu model yang kita buat ini bentuk mirip sama misalnya dari bentuk reservoirnya gitu ya, atau dari bentuk daerah sekitar sumur. Kalau daerah sekitar sumur kan berarti pendekatannya pakai model yang silinder gitu ya. Tapi kalau daerah reservoirnya sendiri gitu ya, yang bentuknya kita modelkan itu mau seperti apa? Gitu ya. Apakah mau seperti kartesian atau mau seperti bola gitu ya kita buatnya atau radial seperti itu. Jadi pendekatan yang kita buat ada dua pendekatannya. Yang pertama pendekatan penyelesaian persamaannya, mana tadi? Yang kedua pendekatan untuk pembuatan modelnya. Ya, intinya mana yang lebih mirip, mana yang lebih gampang untuk diselesaikan, itu yang kita gunakan dalam pendekatan. Ya, selection of approach-nya. Mana tadi? Kayak gitu ya kira-kira terjawab? Ya, Ibu. Yang Makasih, kedua Bu. tadi apa, Ibu? Mohon maaf, yang kedua tadi pendekatan apa, Ibu? Pendekatan bentuk modelnya. Oke, Mas. Oke. Sebentar. Kok 2020 ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ya, kita balik ke
step yang ini nih, yang 7 tadi. Yang pertama clear objektif sama prioritas. Oke. Nah, untuk yang objektif ya ada disebut dengan tahapan pre-planning dari simulasi reservoir kita. Gitu ya. Nih. Di pre-planning ini yang kita lihat adalah pertama tujuannya apa? Gitu ya. Yang kita pertimbangkan pertama tujuannya. Terus yang kedua, apa aja sih ketidakpastiannya, gitu ya? Apakah dari bentuk reservoirnya yang tidak pasti, gitu ya? Atau yang paling memungkinkan adalah ketidakpastian berapa sih jumlah lapisannya dan apa aja lapisan-lapisan yang ada di dalam reservoir kita itu, gitu ya? Jadi formasinya tuh ada formasi apa aja sih di dalam reservoir itu kan nggak pasti ya, gitu ya. Terus data apa yang diperlukan, gitu ya. Jadi ini tadi masuk ke dalam apa? Data review ya. Terus yang selanjutnya ini tadi modeling approach gitu ya. Jadi pendekatan model apa sih yang kita mau gunakan nanti? Gitu ya. Terus limitation of proposed procedure. Jadi prosedurnya itu kita buat batasan-batasan. Jadi nggak semua prosedur kita lakukan. Gitu ya. Terus resources, jelas sumber dayanya apa aja nih. Pertama budget gitu ya, terus waktunya dari kapan sampai kapan kita harus melakukan simulasi ini, gitu ya. Terus hardware-nya ya, sumber daya fisiknya tuh apa, terus software-nya gitu ya. Biasanya pakai software simulator yang komersial, yang harganya mahal gitu ya. Ada Eclipse, ada IMAX dari CMG gitu ya, ada STARS dari CMG gitu ya, atau misalnya pakai in-house simulatornya gitu ya, yang nggak komersial, contohnya dari Cheers gitu. Nah, ini tahap-tahap pre-planning sebelum kita melakukan simulasi study atau reservoir simulation. Terus, nah ini tadi beberapa ketidakpastian dalam simulasi reservoir. Yang pertama, kualitas data kita nih. Ya, misalnya kualitas dari data logging kita gitu ya, data petrofisik kita, data PVT kita gitu ya. Terus dari mathematical approach-nya atau pendekatan matematisnya gitu ya. Pasti yang namanya matematis itu ada perhitungan yang bisa error, ya enggak? Terus yang kedua geologi, tadi geologi dari lapisan-lapisannya, ada formasi apa aja gitu ya. Terus yang terakhir scale up-nya. Ya, jadi skalanya tuh benar apa enggak sih yang kita buat tadi? Ya. 1 banding berapa feet sih sebenarnya di dalam sana gitu. Kira-kira itu ketidakpastian yang bisa ada di simulasi kita. Nah, ini tadi untuk yang geologik gitu ya. Ini merupakan the most uncertain aspek atau aspek yang paling tidak pasti ya dalam melakukan simulasi reservoir itu. Gitu. Karena apa? Karena ada beberapa ketidakpastian misalnya dari struktur ya. Misalkan dari struktur itu kalau kita lihat dari perbedaan litologi batuannya ya. Kalau stratigrafik kita lihat dari kira-kira bentuk lipatan atau patahan di model kita udah benar atau belum sih? Ya, kalau stratigrafi kan kita ngomongin tentang lipatan, patahan gitu ya, ada antiklin, siklin gitu ya. Nah, kira-kira dari sini tuh benar atau enggak sih yang model yang udah kita buat? Nah, itu kan sangat tidak pasti ya kalau dari geologinya gitu. Kemudian apalagi nih? Ya, ini should carry a band of uncertainty atau sebuah pita ketidakpastian gitu ya. Apa sih fungsinya pita ketidakpastian ini? Gitu ya. Jadi model yang kita buat ya, misalnya kita punya data Misalnya data yang aslinya nih yang warna merah ya, data aslinya yang warna merah. Nah, yang kita buat simulasinya itu maksimal dan minimalnya harus berada dalam pita ini gitu ya. Jadi nggak boleh
melebihi pita ini. Gitu ya. Kalau di sekitar pita ini tuh masih boleh. Tapi kita juga harus bikin pita ini karena apa? Supaya tidak mutlak gitu ya, nggak mutlak di dalam garis yang tengah ini. Gitu ya. Jadi masih ada toleransi ketidakpastian selebar ini. Ya, jadi lebarnya ketidakpastian adalah di sini. Gitu ya. Kita menentukan sejauh mana sih ya kita bisa mentolerir ketidakpastian itu di simulasi kita. Gitu ya. Jadi kalau ada data-data gitu ya, akurasinya itu bisa mengikuti pita ini gitu ya. Oke. Kira-kira itu ya yang disebut dengan band of uncertainty atau pita ketidakpastian. Nah, step 1 nih tadi yang untuk clear objektif dan prioritas. Oke. Jadi yang pertama ya, untuk membuat lapangan yang baru ya, catatannya ini untuk lapangan yang baru. Sebentar. Oke. Itu adalah pertama apa sih batasan internal dan eksternal dari reservoir kita. Gitu ya. Kemudian untuk wilayah perolehan ya. Terus volumenya dan cadangannya kira-kira berapa? Terus berapa jumlah maksimum dari sumur kita gitu ya. Lokasi sumurnya dan konfigurasi sumurnya tuh mau seperti apa? Gitu ya. Biasanya ini tujuan simulasi untuk di lapangan baru tuh itu. Terus mau melihat waktu dan size yang optimum dari fasilitas kita. Gitu ya. Terus kok baru sholat zuhur? Oke. Kira-kira potensial recovery-nya berapa? Ya, gimana? Sekarang asar, Ibu. Coba kita lihat. Oh, sholat asar ya, oke. Terus bagaimana fluida yang akan diproduksikan di masa depan gitu ya, atau beberapa tahun ke depan. Terus apa saja perubahan-perubahan operasionalnya gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat berapa laju water ya atau air ya, water conning-nya berapa, sama laju gas kritikalnya berapa. Gitu. Kira-kira tujuan kalau kita simulasi reservoir di lapangan yang baru. Banyak ya. Nah, ini tuh kita harus membuat skala prioritas nih. Mana sih yang harus kita simulasikan dulu? Gitu ya, yang pasti pertama ini. Ya, pertama boundary-nya dulu, batasan reservoir kita tuh mana. Terus yang kedua, yang jelas cadangannya. Ya, berapa sih cadangannya? Kalau kira-kira cadangannya itu sedikit, ya untuk apa kita membuka lapangan itu, ya nggak? Kalau nggak ekonomis, kalau nggak menghasilkan keuntungan, untuk apa perusahaan itu mahal-mahal membuat. Nah, berhubung saya ini lagi panggil untuk rapat, jadi kita istirahat dulu sebentar ya. Silakan bagi yang mau sholat, saya kasih waktu sekitar 10 menit, nanti kita balik lagi. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Jadi lanjut dulu. Jadi tadi sebelumnya kan adalah untuk lapangan baru ya, new fields. Nah, aduh. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah untuk mature fields atau lapangan yang udah running gitu ya, yang udah dijalankan gitu ya. Nah, untuk yang mature fields ini jelas hal yang mau kita lihat gitu ya, atau kita prediksikan itu berbeda sama lapangan yang baru ya. Nah, yang pertama apa sih biasanya tujuannya simulasi reservoir di lapangan yang sudah mature? Itu fluid contact movement
gitu ya. Jadi nanti ada antara misalnya minyak sama air gitu ya. Kan tahu ya ada yang water oil kontak gitu ya. Nah, ini ada fluid kontak yang bergerak, yang sama-sama bergerak. Nah, kira-kira gimana sih pergerakannya? Mana yang lebih bisa diproduksikan gitu lebih awal? Misalnya, sebentar. Oke. Nah, jadi mana yang pergerakannya itu lebih cepat gitu misalnya. Mana yang pergerakannya itu lebih akan sampai ke sumur kita gitu ya dari reservoir. Terus bagaimana productivity degradation? Gitu. Nah, productivity ini kan berhubungan sama bagaimana laju alir fluida reservoir kita gitu ya. Mau itu laju alir minyak, mau itu water, mau itu gas gitu ya. Nah, bagaimana productivity-nya ini dilihat dari penurunannya gitu ya. Terus kemudian mengevaluasi performa reservoir kita gitu ya yang sudah sebelumnya. Terus kenapa dia tidak sama dengan perolehan yang sudah diprediksi. Jadi kan tadi ada prediksi perolehan di awal gitu ya. Nah, kenapa ternyata dia tidak match gitu ya, tidak sama gitu. Terus determine source of produced water gitu ya. Apa sih sumber air kita tuh dari mana gitu ya. Terus mana aja sumur-sumur yang butuh workover service gitu. Nah, kemudian ada juga untuk memonitor bagaimana penyapuan atau reservoir sweep gitu ya, yang di bypass oleh minyak gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan apa aja kebutuhan yang bisa dilakukan untuk infill drilling gitu ya. Jadi kita bisa melakukan infill drilling dan mengidentifikasi apa aja kebutuhan untuk infill drilling. Terus mengestimasi apa aja keuntungan gitu ya dari secondary recovery ya misalnya water flood gitu ya atau gas flooding atau EOR gitu ya. Jadi kira-kira kita prediksi dulu nih atau kita mensimulasikan dulu EOR-nya gitu ya. Terus nanti kira-kira oh ternyata benar nih dari EOR kita bisa menaikkan misalnya sweep efisiensi ya, sweep efisiensi dari reservoir kita gitu ya sama displacement efisiensi misalnya displacement efisiensi gitu. Nah, itu berdasarkan simulasi reservoir. Kemudian melihat konektivitas antara beberapa reservoir kalau reservoirnya ternyata berdekatan gitu ya. Terus melihat lease line migration atau migrasi dari lease line. Bentar. Kira-kira seperti itu. Untuk yang mature fields, ini tipikalnya aja. Jadi beberapa mature sudah mature itu biasanya menggunakan simulasi reservoir untuk menentukan ini. Gitu ya. Terus step yang kedua nih, tadi reservoir characterization. Ya, reservoir characterization tadi intinya adalah membuat model dan memasukkan karakteristik dari reservoirnya ke model tersebut. Nah, ada 3 interdependent komponen. Jadi sebenarnya dia berdiri sendiri tapi saling mempengaruhi gitu ya komponen-komponennya. Yang pertama ada geological data
gitu ya. Yang kedua, karakterisasi fluidanya seperti apa, gitu. Yang ketiga, model petrofisiknya seperti apa, gitu ya. Nah, dari geologic description-nya itu di seismic data sama data well logging, gitu ya. Terus data fluidanya dari core data jelas gitu ya, sama pressure data gitu ya, bisa jadi. Nah, terus dari petrofisik itu juga dari fluid datanya dan data-data batuannya seperti apa, gitu ya. Kemudian data-data ini kita masukkan ke dalam grid-grid kita, ya, dan terintegrasikan menjadi suatu kesatuan reservoir yang yang mirip gitu ya, yang kita miripkan sedemikian caranya dengan reservoir aslinya, ya, seperti itu kira-kira. Jadi karakterisasinya itu dibuat dalam bentuk tiga komponen gitu ya, di mana komponennya itu kurang lebih terdiri dari ini 6 data seperti itu. Nanti terintegrasikan menjadi suatu reservoir yang menyeluruh gitu ya. Nah, ini untuk yang geological description nih. Oke. Nah, jadi untuk geological description tadi, ya, intinya apa? Intinya melihat bagaimana lapisan per lapisan, ya. Lapisan per lapisan. Bagaimana dia dilihat dari lokal gitu ya, sama regionalnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini biasanya udah reservoir engineering tuh kerjasama sama geologis, ya, petroleum geologis, gitu ya, untuk bisa memastikan data dari geologisnya itu seperti ini gitu ya. Nanti di overlay atau di matchingkan dengan model kita sehingga data-data ini langsung masuk ke dalam model kita. Itu kurang lebih. Terus nah, apa sih fungsinya gitu ya? Supaya bisa tahu nih karakter dari misalnya layer pertama batuannya apa sih? Gitu ya. Masuk ke sandstone kah, limestone kah? Gitu ya. Karena kan masing-masing batuan itu nanti karakternya tuh beda, porositasnya beda gitu ya, permeabilitasnya jelas beda juga gitu. Terus nanti ada fracture atau enggak, tinggi atau enggak permeabilitasnya gitu ya, kira-kira layernya. Nah, terus untuk yang fluidanya ya, fluidanya apa aja sih yang dilihat, tipe-tipe fluidanya itu apa gitu ya. Terus properties fluidanya apa, dari mulai kompresibilitas, viskositas gitu ya. Formation volume factor-nya berapa gitu ya. Terus sama mekanisme produksinya tuh seperti apa gitu ya, produksi reservoir seperti apa. Untuk apa? Untuk melihat sebenarnya bagaimana perubahan mereka terhadap perubahan pressure, temperatur, dan volume. Jadi intinya perubahan apa? Perubahan fasa sesuai dengan pressure dan temperatur. Ya, coba nanti dilihat lagi perubahan fasa atau karakteristik fluida reservoir sesuai dengan pressure dan temperatur. Ya, kira-kira seperti itu untuk step yang kedua. Terus yang terakhir ini ada petrofisis, ya. Jadi pendekatan dari petrofisiknya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan lokasinya, ya, lokasi dari oil, water sama gas kita di reservoir tuh seperti apa, gitu ya. Dan bagaimana fluida kita itu berkelakuannya dengan melihat adanya batuan. Dilihat dari apa nih? Yang jelas dari wetabilitasnya. Masih ingat wetabilitas itu apa? Kebasahan Ibu. Oke, ada berapa jenis wetabilitas? Ada oil wet, water wet, sama Oil wet sama water wet,
ya. Kalau oil wet yang lebih membasahi batuan itu adalah minyaknya. Berarti yang lebih gampang mengalir adalah waternya, gitu ya. Jadi minyaknya nempel ke batuan, waternya yang lebih mengalir. Kalau water wet, waternya yang lebih nempel ke batuan, membasahi batuan, sedangkan oilnya yang lebih mengalir, gitu ya. Terus tekanan kapiler, ya tekanan kapiler nih berhubungan sama apa sih? Sama dua fluida berbeda yang yang memiliki perbedaan tekanan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tekanan kapiler, misalnya di sini ada oil, gitu ya, di sini ada water, gitu ya. Nah, berapa sih tekanan di permukaan oil yang ini? Berapa tekanan water di permukaan ini? Nah, kita cari perbedaan tekanannya tuh gimana? Gitu. Terus kita lihat juga dari apa? Dari tegangan atau tekanan adesinya, ya. Apa itu tegangan adesi? Tegangan antara dua jenis fluida atau material yang berbeda. Kalau kohesi antar material yang sama, kalau adesi antar material atau benda yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini dilihat juga nih kira-kira tegangan adesinya positif atau negatif. Itu mempengaruhi si capillary pressure. Nah, terus kemudian relative permeability, ya, relatif permeabilitasnya dia tuh bagaimana gitu ya dengan perbedaan misalnya batuan yang berbeda gitu ya. Terus residual oil saturation gitu ya. Jadi RS-nya dia nih misalnya. Terus fluid kontaknya dia, ya jelas bagaimana posisi dia dengan antar fluida gitu ya. Apakah saling bertemu di titik mana misalnya, atau apakah saling beriringan pergerakannya atau enggak gitu ya. Terus ini juga nanti berhubungan sama apa? Berhubungan sama misalnya posisi dari sumur kita gitu ya. Pipanya tuh harus menyentuh oil atau jangan-jangan dia malah nanti menyentuh water gitu ya. Fluid kontaknya seperti apa? Oke, kita masuk ke model yang ketiga nih, yang terakhir di hari ini ya. Model selection, ya, pemilihan model. Nah, jadi dalam memilih model kita harus mempertimbangkan 4 ini aspek. Ya, bentar. Oke, ada yang pertama dari prosesnya, ya. Yang kedua dari fungsinya, gitu ya. Sebentar saya dipanggil.
Oke. Mana tadi? Kita lanjutan ya. Mohon maaf. Nah, jadi yang pertama nih, kita lihat dari prosesnya. Ya. Prosesnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan jenis fluida kita misalnya. Ya, jenis dari reservoir kita. Apakah dia black oil gitu ya? Apakah dia kondensat? Apakah dia miscible gitu ya? Yang bisa terlarut, apakah dia thermal gitu ya, misalnya steam, atau dia komposisional gitu ya. Kalau black oil kita melihatnya dia sebagai heavy oil gitu ya. Jadi tidak mempertimbangkan dia sebagai sesuatu yang punya komponen yang beda-beda gitu. Jadi misalnya untuk proses yang black oil itu kita anggap fluidanya homogen, yaitu hanya oil dan gas aja misalnya gitu, atau oil aja gitu ya, gasnya terlarut. Terus sedangkan untuk yang komposisional itu kita melihat bagaimana komponennya gitu ya. Apakah ada komponen fraksi ringan, fraksi beratnya gitu ya. Terus untuk kondensat ini berarti bagaimana dia bisa berubah fase ya. Misalnya yang tadinya 100% oil gitu ya. Terus nanti jadi ada perubahan menjadi oil dan gas gitu ya. Ada kondensatnya juga gitu ya. Terus apakah dia thermal gitu ya? Misalnya tadi steam gitu ya yang membawa panas gitu ya. Nah, kemudian functionality ya. Functionality itu dilihat dari apakah dia bisa memodelkan energi secara keseluruhan gitu ya, atau hanya dilihat dari front tracking-nya aja gitu ya. Atau misalnya di sini kalau kita lihat ya, bentar. Bentar. Oke. Bentar. Oke, nggak ada ya, nggak usah masukin. Oke, apakah dia dilihat dari front tracking-nya saja, atau energinya saja, atau keduanya? Gitu ya. Jadi kita lihat pemodelannya dilihat dari pergerakan dia dari depan, gitu ya, atau front tracking-nya dia, atau kita lihat perpindahan energinya, gitu ya, atau keduanya. Jadi aliran fluidanya dan energinya, atau salah satunya atau keduanya, gitu ya kurang lebih. Terus scope-nya, ya modelnya tuh dilihat dari scope-nya, apakah irisannya aja, jadi kita mengambil bagian kecil dari reservoir itu, atau dari keseluruhan lapangan. Ya, jadi scope-nya kita tentukan model kita, kemudian dimensinya nih yang jelas. Dimensinya apakah satu dimensi, ya kalau 0 dimensi sih ya kayaknya nggak mungkin ya. 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Terus yang terakhir tadi pendekatannya, modelnya tuh konsepnya aktualkah atau konseptualkah gitu ya. Jadi dari model pendekatannya. Kalau kita ngomongin pendekatan aktual, berarti tadi kita memiripkan segimana mungkin dengan reservoir aslinya. Tapi kalau modelnya konseptual, berarti kita buat konsep sendiri, gitu ya, pendekatan sendiri, gitu. Nah, kira-kira itu untuk aspek-aspek yang kita pertimbangkan dalam membuat model, gitu ya. Ini untuk detailnya tadi udah saya jelasin juga, ya. Nah, kira-kira nih kalau dari dimensi tadi ya, untuk yang satu dimensi, ya satu dimensi nih, satu dimensi yang linear, ya, itu berarti arah alirannya cuma satu arah, ya. Misalnya ke arah X gitu, ke arah kanan. Atau misalkan yang radial ya arah alirannya cuma satu arah aja, ke arah luar jari-jari misalnya. Sedangkan untuk yang dua dimensi modelnya gitu ya, itu dia punya dua arah. Ya, misalnya kalau yang ini dia arahnya area aja gitu ya. Areal tuh berarti X sama Y aja. Gitu ya. Atau arahnya di radialnya aja gitu ya. Radialnya di sini dia berarti bisa ke dua arah jari-jari. Atau cross section-nya.
Cross section tuh berarti apa? Berarti kita ambil perpotongannya, gitu ya. Jadi kalau ini area gini, kalau cross section itu biasanya dari suatu bentuk 3 dimensi kita ambil perpotongannya. Misalnya kita ambil perpotongan di dalam, bentuknya jadi 2 dimensi. Ya, di sini nih. Kita ambil perpotongannya aja. Sedangkan untuk 3 dimensi jelas ya. Jadi nanti ada misalnya arah X, Y, Z gitu ya. Atau arah radialnya itu dari jari-jari dan juringnya, atau juring ya, keliling luarnya nih permukaannya. Gitu ya. Dan sebagainya. Atau satu arah bola radial yang penuh gitu ya. Kira-kira itu untuk pendekatan atau step yang ketiga. Ini tadi yang actual model, ya, di mana kita melihat dari modelnya secara keseluruhan, apa aktualnya tuh dimiripkan sedemikian mungkin dengan reservoirnya. Sedangkan kalau yang konseptual, gitu ya, ini kita buat konsepnya kita sendiri yang buat, gitu ya. Jadi tidak dimiripkan. Fungsinya buat apa? Biasanya untuk lihat sensitivitasnya dia. Ya, sensitivitasnya dia misalnya terhadap arah X, gitu ya, terhadap bentuk arah ketebalannya atau Z-nya, gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi kira-kira nih tadi dari yang apa kita sebutkan aspek-aspek dari modelnya, gitu ya, itu mana yang bisa kita ambil sebagai model termirip, ya, termirip dengan reservoir kita. Gitu, dengan pendekatan yang lihat. Kalau kita lihat sih sebenarnya ya dari yang pertama nih, kalau untuk yang apa tadi jenis fluidanya gitu ya, dari jenis prosesnya itu nggak bisa kita tentukan mana yang lebih akurat ya karena beda jenis reservoir, fluidanya beda prosesnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang functionality gitu ya, jelas yang lebih akurat adalah yang energy dan front tracking, ya keduanya. Oke. Sedangkan untuk yang scope itu jelas yang full field, ya full field-nya yang lebih akurat, gitu ya. Sebenarnya bukan lebih akurat sih, lebih mengakomodasi, gitu ya. Tapi kalau lebih akurat, kalau menurut saya sih sebenarnya yang slice ini, karena apa? Karena kita cuma ngambil perpotongannya aja, ya nggak? Jadi ketidakpastiannya pun lebih sedikit dibanding yang lapangan secara keseluruhan. Tapi kalau untuk melihat hasil yang lebih komprehensif gitu ya, lebih jelas, itu biasanya di full field. Oke, terus dari dimensi jelas yang 3 dimensi ya, meskipun dia lebih kompleks, tapi hasilnya tuh yang lebih mewakili reservoir kita. Terus pendekatannya yang actual ini yang jelas kita mau, ya. Dia lebih kompleks gitu ya dan butuh validasi dari data-data yang digunakan. Oke, gitu ya kira-kira untuk pemilihan step yang ketiga ya, model-model tergantung dari aspeknya. Ya. Nah, untuk model step yang keempat dan selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan Andy. Ibu, saya mau tanya buat jam kuliah minggu depan itu, soalnya Pak Agus mulai mengajar minggu depan pagi. Hari apa? Rabu, Ibu. Oh, hari Rabu ya. Berarti kita gimana nih? Kayak Selasa harinya. ya? Atau hari ini jam segini ya? Iya, Ibu. Ikut jadwal yang dikasih Pak Kris. Oke. Hari Rabu siang.